Kita lanjut, kemarin kan di hukum kekekalan massa. Nah, ada hukum dasar kimia yang kedua adalah ini, yaitu hukum perbandingan tetap, ya. Jadi dalam senyawa kimia itu yang mengemukakan tentang hukum perbandingan tetap adalah si Alan Proust, ya, mengatakan bahwa perbandingan massa unsur, ya, di sini harusnya ada tulisannya massa unsur, ya, yang menyusun suatu senyawa atau yang di dalam suatu senyawa itu perbandingannya itu selalu tetap, gitu ya. Jadi selain hukum kekekalan massa juga berlaku hukum perbandingan tetap, gitu. Nah, sekarang kita bisa cek dari contoh soal ini. Jadi di sini ada hidrogen yang ditambah dengan oksigen nantinya kan akan membentuk H2O atau membentuk air. Nah, kalau ada yang berlebih zat reaksinya, yaitu yang di kiri ini, ya berarti dia masuknya ke sisa. Nah, kalau ditanya di soal misalnya ini, tentukan perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam H2O, gitu ya, berarti kita kan menanyanya perbandingan H dibandingkan dengan O. Nah, itu kalian bisa pilih yang sudah mengikuti hukum kekekalan massa. Tapi si bagian sisanya nanti kita lihat. Jadi misalnya gini contohnya nih ya. Ini gram hidrogennya 1 gram sama 8 gram, hasilnya 9 gram, nggak ada sisanya. Nah, itu bisa kalian, kalau yang nggak ada sisanya ini, kalian bisa pakai untuk hukum perbandingan massa. Gitu. Sama misalnya yang keempat nih ya, yang keempat kita lihat ini 2 gram tambah 16, berarti kan hasilnya 18. Nah, 2 tambah 16 hasilnya 18, ini juga bisa kamu pakai untuk menghitung berapa perbandingannya. Misalnya kalau kita lihat dari yang pertama nih, H-nya itu 1 banding 8. Nah, ini nggak bisa dikecilin lagi, ya udah. Berarti perbandingan 1 banding 8. Kita cek misalnya, kita pakai yang nomor 4. H banding O-nya. Kita lihat H banding O pakai yang keempat. 2 gram dibanding dengan 16. Nah, ini bisa dikecilin kan? Berarti yang dibagi berapa? Ini bagi 2, terus ini bagi 2 lagi. Berarti 2 bagi 2 berapa? 1, terus 16 bagi 2, 8. Sama nggak berarti? Sama kan? 1 banding 8 sama 1 banding 8. Berarti kalau ditanya perbandingan massanya, ya udah jawabannya adalah yang 1 banding 8. Gitu. Ya. Ini contohnya kalau misalnya dibentuk tabelnya ada yang nggak pakai sisa, kalian pilih aja yang nggak pakai sisa tersebut. Gitu ya, lebih gampang menghitungnya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang lain. Ini misalkan ya, jadi ntar bisa lihat lagi. Kita lihat contoh soal lagi. Nih ya, nah. Kita lihat. Nah, dilihat di soal ini, di nomor 2 nih ya. Di nomor 2 itu kita lihat ada si X, berarti ini rumusnya adalah ada X ya ditambah Y akan menghasilkan XY. Dan dia akan juga, di sini dia semuanya ada sisanya. Gitu, baik di nomor 1, nomor 2. Nah, terus ditanya tentukan perbandingan massa X banding Y. Nah, ini karena dua-duanya ada sisa, kita nggak bisa pilih kayak tadi yang soal nomor 1 ya. Karena yang nomor 1 kan kita gampangnya milih yang nggak ada sisanya. Tapi kalau ada sisa begini, mau nggak mau, kita harus pakai. Misalnya, kita pakai yang kerjain yang kamu pilih, bisa pilih. Bisa pakai nomor 1 atau bisa pakai nomor 2, terserah. Misalnya kalau kita pakai nomor 1 nih, ya, ada X banding Y, di sini 2 gram, Y-nya itu 4 gram. Tapi yang ada sisanya itu X, ya kan? X itu berapa gram sisanya? 1. Berarti ini kita kurangin dulu di bagian si X. Nah, kita kurang. Kalau ini kan nggak ada sisanya. Ya kan? Berarti 2 kurang 1 itu 1, dibanding 4 kurang 0, itu adalah 4. Berarti perbandingannya adalah
1 banding 4. Jadi yang ini tuh dari tulisan sisa X-nya. Di sini ada sisa X nih, 1 gram. Gitu. Nah, sekarang coba kita cek pakai yang tabel yang kedua. Kalau kalian ngerjain pakai yang satu aja sebenarnya udah boleh ya. Kita lihat coba yang pakai yang nomor 2. X dibanding Y. Ya kan? X-nya di sini 4, terus Y-nya 14. Enggak dulu. Sebentar, ini kayaknya salah deh. Sebentar ya. Oh, ini salah ya, sorry ya. Ini salah bikin ininya bukan 14. Ini nah ini salah ya. Jadi ini itu 18 ya. Terus yang di sininya itu bukan 16 tapi 20. Nah, gitu ya, diganti ya misalnya. Nah, itu 18, satu lagi 20. Berarti ini ganti dulu di bagian Y-nya itu 18. Nah, gitu ya. Nah, ini kan di sini ada tulisan sisa. Sisanya 2 gram Y. Berarti yang ada sisa itu Y-nya. Berarti ini kita tulis 2. Kalau X-nya kan nggak ada sisa, berarti kita tulis 0. Berarti ini kalau kita bandingin 4 dibanding 18 kurang 2 dulu. Berapa 18 kurang 2? 16. Nah, baru kalau udah dikurang kayak gini, ya, karena ini kenapa harus dikurang dulu? Karena dua-duanya, karena ada sisa kan. Nah, baru ini boleh kita kecilin. 4 banding 16 dibagi berapa berarti? Dibagi 4, yang ini juga bagi 4, kalau bagi 2 masih bisa dibagi lagi. Kan lebih gede lagi bisa dibagi 4, iya. Iya, berarti 4 bagi 4 kan 1 ya. 16 bagi 4 enggak, kan udah diganti. Kan ini 18 dikurang 2, 16 kan. 16 bagi 4 4. Berarti sama dong jawabannya 1 banding 4 sama 1 banding 4 gitu ya. Berarti udah benar. Kalian kalau main soal kayak gini, kalian milih salah satu aja boleh sebenarnya. Ya, kalau soalnya benar, tadi bisa ada yang salah. Nah, itu boleh. Nah, sekarang kita sama nih kayak nomor 3. Nah, kalau yang nomor 3 ini sebenarnya ada sisanya tapi nggak kelihatan. Nah, yang kalian harus cek mana tabel yang mengikuti hukum hukum kekekalan massa, yaitu massa yang masuk ya, massa yang masuk itu yang di sini harus sama dengan massa yang keluar, yaitu si A2B. Kita cek misalnya kalau yang pertama nih, yang di tabel pertama, massa B-nya itu 10, massa A-nya 2 kan. Berarti 10 tambah 2, 12. Ya kan? Benar dong, 10 tambah 2, 12. Berarti ini bisa dipakai untuk mengerjakan hukum perbandingan tetap. Tapi kalau yang nomor 2, misalnya kita lihat, massa A-nya 2, massa B-nya 5. 2 tambah 5, ternyata ini 6. Salah kan? Harusnya kan 2 tambah 5, 7. Berarti ini sebenarnya masih ada yang sisa, cuma kita nggak tahu mana yang sisa. Berarti intinya yang tabel yang kedua ini tidak bisa dipakai untuk menghitung hukum perbandingan tetap. Nah, kayak kita lihat lagi yang tabel ketiga. Yang tabel ketiga ini ada 60 gram ditambah 10 gram. Ya kan harusnya kan di sini 70. Tapi ini nggak bisa, berarti juga nggak bisa dipakai. Ya, berarti sebenarnya ini juga ada yang sisa tapi nggak ditulis di tabelnya. Kita nggak tahu kan jadinya. Nah, ini juga nggak bisa dipakai. Jadi yang bisa, salah satunya yang bisa dipakai adalah yang tabel yang pertama. Gitu. Berarti kalau ditanyanya perbandingan massa A dan massa B, berarti kita bikin juga A banding B. Baru kita tulis, yang ditulis A dulu ya. A pertamanya itu adalah 2 gram. Berarti tulis ini 2. Dibanding yang B. Yang B-nya itu adalah 10.
Bisa dikecilin lagi nggak nih? 2/10. Bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2, ya kan? Yang 10 iya. Berarti hasilnya berapa? 2/2 itu kan 1 ya? Iya, jadi jawabannya adalah 1/5 gitu. Ya. Nah, hari ini materinya sampai di sini dulu, yang hukum perbandingan tetap. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanya, berarti langsung nanti kalau udah Miss taruh di YouTube ya, sama udah ada tugasnya, ntar Miss info di grup seperti biasa ya. Oke, sampai sini dulu. Selamat siang semua.